Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi kalian yang nggak bisa buka file yang ibu kirim lewat WA group, jadi ibu rekam ulang di YouTube ibu ya. Sekalian ibu jelaskan materi-materi sedikit tentang budidaya satwa harapan. Semuanya ada di buku paket, lebih jelas banget di situ ya. Langsung saja, apa sih satwa harapan? Satwa harapan adalah binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan jika diusahakan akan menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Jadi, satwa harapan itu hewan ternak ya, hewan yang bisa dibudidayakan gitu ya. Nah, nanti selanjutnya itu ada contohnya nih. Tapi sebelum ke contoh, kita ke jenisnya dulu. Jenis satwa harapan nih, sama juga seperti contoh ya. Budidaya cacing tanah, ada jangkrik, lebah madu, ulat sutra, ular, burung puyuh, kroto, dan rusa. Jadi cacing tanah itu kan bisa dibudidaya gitu untuk dijual kembali gitu. Jangkrik juga bisa gitu. Atau kalau misalkan nggak ada di sini itu bisa lele, ikan lele gitu ya. Eh, Pokoknya hewan atau satwa yang bisa diternak gitu. Selanjutnya, sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Yang pertama, sarana produksi budidaya satwa harapan serta teknik budidaya yang memadai sangat penting untuk diperhatikan sebelum melakukan proses budidaya satwa harapan. Jadi sebelum kalian ingin membudidayakan satwa harapan, kalian itu harus menentukan sarana serta tekniknya supaya tidak gagal, begitu supaya berhasil. Nah, terdapat 5 jenis sarana utama yang paling dibutuhkan dalam budidaya satwa harapan, yaitu yang pertama itu bibit unggul gitu ya. Jadi hewannya itu yang benar-benar buat yang bisa buat bibit unggulnya gitu, jangan hewan anaknya gitu, tapi bibitnya gitu. Terus pakannya harus memperhatikan obat-obatannya supaya misalkan ada yang sakit hewannya atau ada yang lemah atau supaya terhindar dari kebangkrutan kayak gitu ya, kematian hewan. Terus air jangan lupa serta wadah atau tempat atau bisa disebut juga kandangnya gitu Kak. Kalian harus memperhatikan 5 sarana ini gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu teknik budidaya satwa harapan. Setelah kalian menentukan apa satwa yang ingin kalian budidaya, terus kalian menentukan sarananya juga memperhatikannya. Sekarang ke tekniknya, tapi teknik itu tergantung jenis ternaknya gitu. Nah, yang pertama, pemeliharaan kandang. Kandang harus rutin dibersihkan dengan tujuan untuk menjaga kelembapannya, minimal dibersihkan sekali dalam 1 minggu. Yang keduanya, pemilihan bibit. Bibit ternak adalah hewan ternak yang memiliki sifat unggul dan mewarisi serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Nah, pemilihan bibit itu bukan obatnya ya, tapi bibit ternaknya. Si ternak itu misalkan si cacing, benar-benar cacingnya itu yang induknya cacing yang bisa beranak biak kayak gitu. Terus teknik yang ketiganya, pemberian pakan ternak. Pemberian pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ternak gitu ya. Jadi penentu tingkat produktivitasnya itu tergantung kepada pakan ternak. Makanya harus tekniknya tuh yang sungguh-sungguh gitu, dipilih-pilih. Terus teknik yang keempatnya, pencegahan hama dan penyakit. Tadi kalian harus obat-obatannya gitu. Para peternak harus memperhatikan jenis hama apa saja yang sering mengganggu satwa peliharaan tersebut. Berikutnya, tahapan budidaya satwa harapan. Misalnya pada cacing tanah nih. Yang pertama pembibitan, yang kedua sistem perkembangbiakan, yang ketiga sistem perkawinan, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima panen dan manfaat. Lebih jelasnya ada di buku.
Yang dimaksud dengan pemeliharaan ya, ada sanitasi seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengelolaan peternakan jangkrik, kalian misalnya jangkrik nih ya, sanitasi merupakan masalah yang sangat penting. Pemeliharaan pengontrolan penyakit jangkrik untuk pembesaran dipilih yang sehat dan dipisahkan dari yang sakit gitu. Jadi dipisah, jangan campurkan gitu. Terus perawatan ternak. Pembuatan kandang semirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu lembab dan gelap serta gizi yang cukup agar tidak saling makan kanibalnya. Terus cara pemeliharaan yang berikutnya itu pemberian pakan. Anakan umur 1 sampai 10 hari diberikan kacang kedelai, beras merah dan jagung kering yang diharuskan gitu. Jadi ada teknik-teknik tertentu begitu ya. Pemeliharaan kandangnya ini dari segi kandang. Air dalam kaleng yang terdapat di kaki kandang diganti setiap 2 hari sekali dan kelembapan kandang harus diperhatikan. Terus pemeliharaan lokasinya budidaya jangkrik harus tenang, teduh dan mendapat sirkulasi udara yang baik. Terus dari hama dan penyakitnya, jangkrik jarang terkena penyakit. Pemberian vaksinasi dan obat. Untuk saat ini karena hama dan penyakit dapat diatasi secara preventif, maka penyakit jangkrik dapat ditekan seminimum mungkin. Nah, untuk hasil panennya, peternak jangkrik dapat memperoleh 2 hasil utama yang nilai ekonominya sama besar kayak gitu. Nah, tadi itu pengertian dan salah satu contoh pemeliharaan satwa harapan ya. Jika masih belum jelas, kalian boleh baca di buku paket bab 3 di prakarya itu, atau masih belum jelas lagi kalian bisa japri atau chat grup langsung di grup belajar kita prakarya ya, biar semua teman-teman juga menyimak apa yang kalian tidak ketahui gitu. Atau bisa di komen langsung di bawah ini. Jangan lupa yang belum subscribe dan yang belum nggak pernah like nih, kalian apa salahnya tekan like-nya. Gitu aja ya yang dapat Ibu sampaikan tentang Satwa Harapan. Jangan lupa materi ini yang ada di sini kalian tulis. Nanti untuk tugasnya menyusul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.